C dan juga kelas D. Untuk kisi-kisi nanti UTS-nya itu berkaitan dengan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendeknya berhubungan dengan litigasi hukum, ya, litigasi hukum. Kemudian yang kedua, total semuanya ada 4 ini ya, ada 4 soal. Yang kedua berkaitan dengan liabilitas jangka panjang dari penghentian pengakuan. Yang contoh kasusnya itu utang jangka panjang bank yang tidak bisa dilunasi. Nah, itu. Kemudian yang ketiganya ada penjualan lamsam saham dengan obligasi. Apa namanya? Lamsam itu treasury stock ya. Penjualan treasury stock dengan obligasi. Nah, di situ kan ada beberapa metode ya, ada metode biaya perolehan, ada nominal, ada juga incremental. Nah, salah satunya akan muncul ya. Salah satunya akan muncul di ujiannya. Kemudian yang terakhir adalah tentang laba per saham. Laba per saham yang sekarang akan kita pelajari menghitung LPS dilusian. Nah, itu 4 soal yang akan kita kerjakan pada saat UTS nanti. Jadi saya harap semuanya bisa lebih fokus belajarnya karena sudah saya kasih tahu nih kisi-kisinya ya. Semoga bisa membantu. Kemudian yang paling pentingnya adalah semoga minim yang perbaikan. Itu sih harapan saya. Informasi selanjutnya adalah saya minta izin untuk bertatap muka secara online sampai dengan pertemuan ke-15 ya, karena kondisinya saya sudah nggak bisa, fisik saya sudah nggak bisa banyak jalan dan juga berdiri lama ya. Bentar lagi saya mau melahirkan, kan nggak lucu ya kalau misalkan saya lahiran mau ngerasain lahiran itu di kelas, kan nggak lucu gitu. Siapa yang mau nganterin juga? Khawatirnya seperti itu, jadi saya di online kan saja sampai dengan pertemuan 14. Untuk praktikumnya bagaimana? Praktikumnya silahkan Anda kerjakan sendiri, karena kan memang kalau praktikum itu kan mandiri ya, tidak dibantu saya gitu. Jadi silahkan nanti Anda mandiri, boleh bikin kelompok kecil sama teman-temannya untuk mengerjakan secara bersama-sama, terserahlah bagaimana caranya. Yang penting di akhir pertemuan itu praktikumnya sudah dikumpulkan. Untuk UASnya tetap offline ya, tapi mungkin nanti bukan sama saya diawasinya karena kondisinya saya sudah mulai cuti. Kita sekarang masuk ke materi efek dilutif dan laba per saham. Silakan dibuka kameranya. Efek dilutif atau sekuritas dilutif ini adalah surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan memengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang saham ya, tentang obligasi, tentang waran. Nah, ini adalah obligasi, waran maupun opsi maupun saham preferen konversi yang bisa diubah menjadi saham biasa. Kalau kondisinya bisa diubah atau dikonversikan, maka akan berdampak pada penurunan nilai laba per saham. Maka disebutnya adalah sekuritas dilutif.
Jadi sekuritas dilutif ini yang nantinya bisa berdampak pada penurunan nilai laba per saham akibat adanya konversi. Kurang lebih seperti itu ya. Sekuritas dilutif yang bisa dikonversikan menjadi saham biasa ini ada opsi, ada waran, ada obligasi ya. Obligasi ini dari utang konversi, ada saham preferen konversi. Nah, biasanya sekuritas dilutif ini merupakan skema kompensasi atau program kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pihak-pihak terkait ya, baik itu karyawan maupun non-karyawan secara cuma-cuma. Berarti ada kriteria dan syarat tertentu yang harus diikuti ya oleh setiap karyawan maupun non-karyawan kalau misalnya ingin dapat sekuritas. Kalau karyawan misalnya adalah masa bekerjanya sudah lebih dari 10 tahun misalnya, baru dia dikasih opsi misalnya sama perusahaan. Atau kalau non karyawan biasanya distributor ya, distributor barang karena loyal, karena relasinya juga baik, maka perusahaan memberikan sekuritas ya ataupun opsi bagi si distributor tersebut. Bentuk yang diberikannya ini bisa kas, bisa juga non-kas. Kalau kas berarti ya sudah dalam bentuk nilai tunai saja. Sementara kalau opsi berarti dalam bentuknya saham. Kalau pembagiannya kapan? Nah, bisa dicairkannya kapan? Kan yang namanya saham itu akan menimbulkan dividen ya. Nanti akan memengaruhi dari nilai gajinya. Jadi di samping ada gaji dan tunjangan, ada juga kompensasi dari sekuritas yang diberikan secara cuma-cuma tadi. Untuk pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Kalau di perusahaan untuk pemberian kompensasi ini namanya adalah Employee Stock Operation Program atau ESOP. Nah, tadi ya sekuritas dilutif ini macam-macam, ada opsi, ada waran, ada utang obligasi, utang konversi, Ada juga saham preferen konversi. Nah, kalau opsi saham ini adalah kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya. Kalau minggu-minggu lalu waktu kita bahas tentang saham, yang menerbitkan itu adalah ya perusahaan penerbit ya. Yang jual itu ya perusahaan. Sementara kalau opsi saham diterbitkannya oleh investor. Dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual ataupun membeli, opsi beli atau opsi jual suatu saham perusahaan atau underlying stock yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berlaku dalam periode tertentu. Di dalam opsi saham ini ada dua jenis, ada opsi beli, ada opsi jual. Ya, kalau opsi beli ya berarti punya hak untuk beli. Ya, sementara kalau opsi jual berarti punya hak untuk jual. Ada juga tadi waran saham. Waran saham ini adalah opsi yang diberikan perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Kalau tadi opsi diterbitkannya oleh investor, kalau waran itu diterbitkannya oleh perusahaan. Kenapa sih harus ada waran? Waran ini sebagai pemanis atau penarik investor. Kalau misalnya investor itu tertarik untuk beli waran, maka diharapkan modalnya pun akan bertambah. Ya. Karena waran ini kan ekuitas. Kalau modalnya bertambah, diharapkan labanya pun juga ikut bertambah. Kalau labanya ikut bertambah, maka laba per sahamnya pun ikut naik.
Nah, ini yang membuat menarik investor adalah kan itu, laba per saham. Bagaimana kondisi kualitas kesehatan perusahaannya. Nah, untuk waran saham ini punya hak, pemilik saham ini punya hak untuk didahulukan untuk membeli saham. Dan biasanya waran saham ini dikeluarkan atau diterbitkan sebagai kompensasi manajemen dan juga karyawan. Kalau misalnya Anda beranggapan, misalnya PT A ini menerbitkan 100.000 lembar saham, yang Anda pikirkan adalah pasti lembaran sahamnya itu gitu ya. Padahal aslinya saham itu tidak dalam bentuk lembaran yang banyak itu. Jadi saham itu kondisinya dalam satu sertifikat. Di sertifikat itu sudah ditulis berapa tingkat bunganya, berapa nilai parinya, berapa nilai nominalnya, harganya berapa ya nilai wajarnya, kapan dividen itu dibagikan, itu semuanya ada di dalam sertifikat itu. Jadi sertifikat itu ya kayak ijazah gitu ya, kayak kalau Anda kalau lihat ijazah sekolah ya bentuknya seperti itu. Hanya saja isinya adalah berkaitan dengan unsur-unsur dari penerbitan saham. Sementara kalau misalnya opsi ya, itu kalau saham, kalau waran itu bentuknya sama sertifikat, tapi dia bentuknya seperti kwitansi ya, persegi panjang. Jadi kalau misalkan menerbitkan 100.000 lembar itu bukan berarti ada 100.000 lembar gitu ya, tapi itu hanya pernyataan tertulis. Kemudian ada utang konversi, nah ini berkaitan dengan obligasi. Utang konversi ini adalah surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengonversikannya menjadi saham perusahaan selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi. Obligasi ini termasuk sekuritas hibrida ya, ada dua unsur, ada utang, ada juga ekuitas. Waktu bulan puasa kita juga sudah mempelajari ini. Kalau ada dua unsur seperti itu, maka harus dihitung dulu, dipisahkan mana unsur utang, mana unsur ekuitas. Manfaat dari utang konversi ini apa sih? Yang pertama itu untuk meningkatkan permodalan perusahaan dengan kemungkinan mengeluarkan saham dalam jumlah yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan obligasi yang keluarnya itu banyak, berarti saham yang akan nanti dikeluarkan di periode berikutnya itu akan lebih kecil. Utang konversi juga sama sebagai bahan penarik investor ya, berfungsi sebagai pemanis yang berdampak pada tingginya permintaan atas obligasi tersebut dan turunnya biaya modal. Jadi kalau misalkan permintaan obligasinya tinggi, nanti tingkat suku bunganya itu akan cenderung lebih rendah. Di dalam di dalam utang konversi ini ada 3 fitur, ada yang sebagian, ada yang seluruhnya, ada yang wajib seluruhnya. Kalau yang sebagian, ini utangnya itu dapat dikonversikan sebagian menjadi saham. Ya. Sementara kalau seluruhnya berarti semua utangnya bisa dikonversikan menjadi saham biasa, sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Sementara kalau untuk wajib seluruhnya, berarti semua utangnya ini akan dikonversi jadi saham ekuitas dengan waktu yang ditentukan. Ini untuk akuntansi utang konversi. Ini nggak jalan kayaknya ya. Perlakuan dari akuntansi utang konversi ini sesuai dengan PSAK 56 revisi 2010. Yang pertama, entitas harus memisahkan antara utang dan ekuitas ya. Kemudian
Pemisahannya ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai sekuritas utang konversi dengan nilai utang sejenis yang tidak memberikan fitur opsi konversi. Selisih antara utang dan juga ekuitas tadi merupakan nilai dari opsi konversi yang diberikan oleh sekuritas utang. Yang pertama tahapannya ya, ini untuk tahapannya pertama harus memisahkan dulu antara liabilitas dan ekuitas ya, atau utang dan ekuitas. Kemudian harus menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai neto kini dari semua aliran kontraktual kas di masa mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Ini juga sudah kita pelajari ya waktu bulan puasa lalu. Setelah itu mengurangi komponen liabilitas yang dihitung dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuitas. Kita masuk soal aja deh ya, biar Anda lebih paham. Buka di halaman halaman 137. Di situ ada soal PT-DEF mengeluarkan 2 juta lembar obligasi konversi. Berarti obligasinya ini bisa diubah menjadi saham biasa. Saya harap Anda fokus ya, karena makin ke sana makin ribet tahapannya. Jangka waktunya 5 tahun dengan bunga nominal 9%. Berarti anggaplah ini terbitnya di 1 Januari 2013. Berarti berhentinya di 2013 akhir ya. 2013, 14, 15, 16, 17. 5 tahun berhenti di 31 Desember 2017. Dan dikeluarkan pada nilai nominalnya Rp100.000 per obligasi. Berarti untuk nilai wajar obligasinya itu adalah 2 juta lembar dikali dengan 100.000. Yaitu 200 miliar rupiah. Bunganya dibayar tahunan setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dikonversi menjadi 200 lembar saham biasa. Satu obligasi menjadi 200 lembar, 1:200. Dengan nominalnya Rp100. Tingkat bunga pasar obligasi non konversinya 11%. Ya. Oke, ini sering kita pelajari ya, bagaimana penerbitan obligasi. Silahkan Anda cari di tabel present value. Dari mana tuh 0,593 tuh? Dapat poin ya. Yang tadi juga dapat poin. Silakan dibuka tabel obligasinya. Tabel present value-nya. Dari mana?
Bu, izin jawab. Oke, Ranti. Dari mana, Ranti? Dari tahun presentasinya 11%. Dapat dari tabel present value atau dapat dari kumulatif? Kumulatif. Present value yang 0,593. Oke. Nah, itu berarti 200 miliar dikali 0,593. Nah, untuk nilai kini bayar bunganya itu kan 18 miliar ya. Itu dari mana tuh, Ranti? Dikali dengan 3,696. Nah, itu dapat dari mana 18 miliarnya dan juga 3,696-nya? Kalau yang 3,96-nya dari kumulatif present value yang 11% 5 tahun. Kalau untuk itunya perhitungan 18 miliarnya dapat dari mana? Dari mana? Ini sudah sering kita bahas ya. Menghitung tabel present value, menghitung nilai kini bunga. Ya, ada yang tahu? Ada yang bisa? Siapa? Selain Ranti. Ayo, masa nggak ada yang bisa jawab dari 67 orang, 66 deh. Masa nggak ada yang bisa jawab? Tuh yang tadi aja bisa jawab, cepat lagi. Izin jawab, Bu. Ibu Firsti. Dari mana Firsti? 200 itu yang jumlah penerimaan atas penerbitan obligasi 200 dikali 9%. Oke. Nilai wajar obligasi dikalikan dengan bunga nominal, ya, bunga nominal 9%. Hasilnya ada 18 miliar. 18 miliar dikali dengan tabel present value tadi 3,696. Nah, kebetulan saya kan menghitungnya pakai ini ya, pakai Excel, jadi sudah dalam pembulatan seperti itu. Pasti nanti akan ada selisih. Selisihnya memang cukup besar di sini ya. Karena yang dikalikannya juga kan nilai desimal. Berarti kita sudah bisa tahu berapa nilai dari utangnya. Nah, nilai dari utangnya itu adalah tinggal dikurangi aja tadi ya, nilai kini prinsipal dikurangi dengan nilai kini bayar bunga. Hasilnya 185, dikurang sih, ditambah. 185 miliar 128 juta. Nah, ini tadi kan kita harus menghitung berapa utangnya, berapa ekuitasnya. Sekarang kita harus menghitung ekuitasnya. Untuk ekuitas ini tinggal dibandingkan saja nilai wajar obligasi tadi yang 200 miliar dikurangi dengan nilai kini komponen utang. Hasilnya adalah 14 miliar 872. Berarti kondisinya ini adalah premi. Kenapa? Karena nilai wajar obligasi ya yang sudah diterima ternyata ketika dibandingkan dengan nilai kini komponen utangnya itu lebih tinggi nilai wajar obligasi. Yang tercatatnya itu 200 miliar, yang diterimanya 200 miliar. Ternyata nilai kininya 185 miliar nih. Berarti kondisinya adalah premi. Untuk jurnalnya debitnya adalah kas sesuai dengan nilai wajar obligasi yang tercatat, kreditnya adalah utang, obligasi, dan juga premi saham. Utang obligasi dicatat sesuai dengan nilai kini komponen utang.
Nah, bagaimana pada saat penyelesaian obligasi konversi? Bisa bisa ditulis berdasarkan 3 alternatif ya. Pada saat pembelian kembali saat jatuh tempo, pada saat konversi obligasi saat jatuh tempo, atau pada konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Kalau pembelian kembali saat jatuh tempo, nilai tercatat obligasinya harus sama dengan nilai nominal. Makanya di situ lihat di jurnalnya, debitnya itu kan ini pembelian kembali ya. Kalau pembelian kembali berarti kondisinya yang kas kita keluar. Debitnya adalah utang obligasi 200 miliar, kreditnya adalah kas. Harus dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. Sementara pada saat konversi obligasi saat jatuh tempo, itu harus dicatat sebesar dengan menggunakan metode nilai buku. Nah, metode nilai buku ini yang seperti apa? Berarti harus dihitung modal saham biasanya. Tadi karena kondisinya adalah pembelian kembali, berarti preminya tadi disimpan di sisi yang tadinya di sisi kredit disimpan di sisi debit, termasuk utangnya. Ya, utangnya juga disimpan di sisi debit yang tadi di sisi kredit. Utang obligasi harus dicatat sebesar nilai wajar obligasinya. Nah, untuk modal saham biasa, ya, modal saham biasa ini tadi kan setiap obligasi yang beredarnya 2 juta lembar. Setiap obligasi, satu obligasi itu jadi 200. Dengan nilai nominalnya 100 rupiah. Nah, berarti modal saham biasanya adalah segini. Dapat dari mana nih modal saham biasanya 40 miliar? Siapa yang bisa jawab? Tadi udah saya kasih clue. Tadi kan obligasinya itu konversi ke saham biasa. Satu obligasi bisa jadi 200. Sementara yang obligasi yang beredarnya itu adalah 2 juta. Dengan harga nominalnya 100. Berarti dari mana tuh 40 miliar? Ibu Christine mau jawab. Oke, Christine. Dari 2 juta lembar obligasi konversi dikali 200 lembar saham biasa dikali dengan nilai nominal 100. Nah, itu dapat dari situ 40 miliar. Karena tadi dikonversi, ya, maka harus dikalikan. Untuk mencatat premi saham biasa, karena tadi ada dibandingkan ya antara utang dengan ekuitas. Premi saham biasa ya tinggal di ini aja, tinggal diselisihkan saja. Berarti berapa sisanya untuk biar balance. Oke. Ada juga alternatif yang ketiga yaitu konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Kan tadi jatuh temponya seharusnya 2017. Misalnya mau berhenti itu di 2015 obligasi konversinya. Nah, kalau misalkan sebelum jatuh tempo, maka harus dihitung tabel amortisasinya. Karena tadi tidak sesuai dengan masa jatuh temponya. Ini juga sudah sering kita bahas pada saat pembahasan saham ya, untuk menghitung amortisasi. Sekarang saya mau tanya, tadi kan untuk penerbitannya itu di 1 Januari 2013. Sementara bayar bunganya itu setiap tanggal 31 Desember 2013. Berarti berhentinya di 2017. Tapi di 2015 sudah harus selesai. Oke, saya mau tanya, di situ kan ada tabel tuh ya, itu tabel amortisasi. Dari mana kas yang dibayarkan, dari mana beban bunga, dari mana amortisasi diskonto, dan dari mana jumlah tercatat obligasi? Silakan dijawab. Dapat 10 poin. Kalau yang tadi 55.
Oke, siapa yang mau jawab? Saya mau coba Sela, Bu. Oke, Sela, gimana Sela? Kas yang dibayar Sel. Kas yang dibayarkan itu dari 200 miliar dikali 9%. Ya. Beban bunganya itu diperoleh dari 200 miliar dikali 11%. Beban bunganya. Oh ya, beban bunganya dari 200 miliar dikali 11%. Emang 200 miliar dikali 11% segitu? Coba lihat lagi. Ibu Christine mau jawab. Iya. Biaya bunganya itu dari utang obligasi dikali 11%. Utang obligasi itu yang mana? Yang 185 Jumlah tercatat obligasi, ya. 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 Berarti didapat dari nilai kini komponen utang. Oke, nilai komponen utang dikali dengan 11%. Dikali dengan 11% untuk amortisasi diskontonya? Biaya bunga dikurangi pembayaran kas. Oke. Kemudian untuk jumlah tercatat obligasinya? Nilai tercatat obligasi ditambah dengan amortisasi diskon. Oke. Betul, Christian dapat 15 poin ya, kan tadi juga jawab. Oke. Karena nanti di akhir di akhir jatuh tempo itu kan harus 200 miliar ya. Sementara sebetulnya ini karena tadi desimal tadi ya, ini tuh tidak pas perhitungannya. Lebihnya itu kurangnya itu 148.979.243. Ini kondisinya kalau tidak ditambahkan, nah dia tidak pas. Sementara di akhir periode itu mesti 200 miliar sama dengan nilai wajar obligasinya. Maka nanti kelebihannya boleh ditambahkan di beban bunga. Nah, jadi seperti ini. Biar nanti hasilnya pas. Karena tadi nilainya desimal. Dan saya menghitungnya pakai Excel ya, kayaknya dia langsung nilainya jadi pembulatan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk penerbitan obligasi konversi? Oke, nanti setelah itu harus di jurnal ya. Jurnalnya sama persis seperti yang tadi, hanya saja karena tadi berhentinya itu di 2015, maka harus disesuaikan dengan jumlah tercatat obligasi pada tahun tersebut. Nah, ini utang obligasinya jadi sesuai ya dengan ini yang sudah saya tandai warna oranye. Nah, nanti premi sahamnya tinggal disesuaikan aja. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, kalau yang tadi itu baru penerbitan aja loh, penerbitan dan penyelesaian. Bagaimana kalau pembelian kembali obligasi konversi?
Masih di soal yang sama ya, di perusahaan yang sama. PT DEF pada tanggal 31 Desember melakukan pembelian. Sebagai ilustrasi, gimana sih? Oh ya, pembelian kembali obligasi konversi dari pemegang obligasi. Nilai wajar dari obligasi tersebut berdasarkan harga pasar tanggal 31 Desember 2015 adalah 197 miliar nilai wajar pada 2015. Sementara nilai wajar dari komponen utangnya itu 195 miliar. Nah, berarti yang harus dilakukan ini kita harus menentukan ini untung atau rugi ya dari sisi komponen utangnya. Pertama yang harus dibandingkan adalah nilai kini dari komponen utang dengan nilai tercatat. Nah, tadi kan sebelum jatuh temponya itu 2015 ya. Berarti di sini kita harus memasukkan nilai yang tadi. Nah, ini masih soal yang sama kan. Jumlah tercatat obligasi pada tahun 2015 itu 193 miliar sekian. Sementara nilai kininya itu 195. Nilai kininya 195, tapi yang kita catat hanya 193, otomatis itu akan menimbulkan kerugian pembelian kembali. Rugi beli. Nah, bagaimana kalau untuk menghitung nilai dari ekuitasnya? Nah, ini juga harus dibandingkan antara nilai wajar obligasi konversi dengan nilai kini. Tadi nilai kininya itu 195 miliar, sementara nilai wajarnya 197. Ini juga sama kondisinya adalah rugi. Ya, nilai wajar komponennya 2 miliar. Maka dari itu, karena tadi kita beli ya berarti harus ada kas yang keluar. Berarti kondisinya yang tadinya premi ya di sisi kredit ya harus dibalikkan ke sisi debit karena kondisinya kita beli. Dan juga rugi juga. Nilai wajarnya harusnya 197 tapi nilainya yang kita punya itu cuma 195 miliar. Nah, untuk premi sahamnya ekuitas konversi ya 2 miliar. Kemudian ada utang obligasi senilai dengan tadi jumlah yang tercatat obligasi yang ini ya dicatat dengan jumlah yang sama. Ada juga kerugian kalau kerugian berarti disimpan di sisi debit sesuai dengan kerugian pembelian kembali, kreditnya adalah kas sesuai dengan nilai wajar obligasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau perusahaan sudah mengeluarkan obligasi, ini akan menimbulkan rasio utangnya itu tinggi. Kalau rasio utangnya tinggi, berarti kualitas laporan keuangannya juga tidak begitu baik, ya. Maka harus ada yang namanya konversi dipercepat. Konversi dipercepat ini ya gunanya untuk tadi menurunkan biaya bunga ya, karena kalau misalkan rasionya tinggi berarti beban bunganya pun tinggi. Adanya konversi dipercepat itu untuk menstabilkan atau menurunkan biaya bunga sehingga nanti rasio utang terhadap ekuitasnya juga jadi baik. Daripada harus bayar beban bunga, lebih baik bayar biaya konversi yang sekali bayar. Walaupun memang harganya mahal misalnya. Daripada harus beban bunganya lebih banyak gitu. Karena beban bunga itu kan dibayarnya kan ada yang 1 tahun sekali, ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun 2 semester gitu. Itu cenderung lebih banyak nilainya. Nah, konversi dipercepat ini bisa menjadi pemanis ya.
Untuk biayanya sendiri di sini ada soalnya ya halaman 140. Biaya untuk biaya sweetener namanya ya, biaya pemanis. Biaya sweetenernya itu ada 18 miliar, sementara utang obligasinya punya 200 miliar sesuai dengan nilai wajar tadi. Berarti dia punya utang itu 218 miliar. Tadi kan biaya sweetenernya itu 18 miliar, sementara kita punya premi. Pada saat jual itu kita punya premi. Preminya 14 miliar 872. Berarti ini tinggal dikurangi saja, berarti biaya untuk konversinya atau biaya konversi dipercepatnya itu bukan 18 miliar lagi ya. Tinggal dikurangi aja. 18 miliar dikurangi 14 miliar 872. Hasilnya adalah 3 miliar 128. Debitnya biaya konversi, beban pasti disimpan di sisi debit ya kalau bertambah. Kemudian premi saham dan juga utang obligasi. Sementara untuk di sisi kreditnya adalah modal saham, premi saham dan juga kas. Kas ini untuk mencatat biaya tadi ya, yang 18 miliar. Kalau untuk mencari premi sahamnya ini berarti tinggal cari selisihnya aja. Sementara modal saham tadi ini 40 miliar sesuai dengan nilai yang tercatat pada saat ini konversi obligasi saat jatuh tempo. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya nggak paham ya. Kita masuk ke saham preferen konversi. Saham preferen konversi ini adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preferen dapat mengonversi menjadi saham biasa dalam jumlah yang ditentukan sebelumnya. Jadi yang punya saham preferen mau dikonversikan menjadi saham biasa. Berbeda dengan opsi dan juga waran dan juga obligasi tadi, kalau untuk saham preferennya ini ekuitas. Sekuritas ekuitas mau dikonversinya juga berupa sekuritas ekuitas. Kalau tadi kan ada dua unsur gabungan ya, ada yang utang dengan yang sekuritas. Sementara kalau saham preferen ini kondisinya adalah ekuitas ke ekuitas. Jadi nanti perusahaan di laporan keuangan tersebut tetap akan memasukkan sebagai keduanya dimasukkan sebagai sekuritas ekuitas. Bila saham preferen dikonversi atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba rugi konversi atau pelunasan. Nah, bagaimana pengakuan dari kompensasi berbasis saham? Ini diatur di dalam PSK 53 revisi 2010. Entitas mengakui barang ataupun jasa yang diterima atau diperoleh dan kenaikan ekuitas terkait pada saat memperoleh barang atau pada saat jasa diterima pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Nah, kalau misalkan tidak dapat diestimasi, maka perusahaan ini harus mengukur nilai barang dan jasa tersebut dan kenaikan ekuitas terkait secara tidak langsung dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan.
Entitas juga harus mengakui kenaikan nilai ekuitas terkait jika barang ataupun jasa yang diterima dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas atau kenaikan nilai liabilitas jika barang atau jasa diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas. Nah, ini teori banget lah ya. Ini nggak perlu, enaknya kita langsung ini aja, langsung soal aja deh. Nah, kita akan menghitung opsi ya. Tadi kan yang namanya konversian ya, dilutif itu bisa sebagai kompensasi untuk karyawan maupun non karyawan. Nah, tapi kan yang namanya karyawan itu tidak selamanya menjadi karyawan. Kondisinya ada yang resign, kondisinya ada yang pensiun, macam-macam. Sehingga nanti akan merubah dari nilai opsi sahamnya. Di halaman 143 di situ ada ilustrasi untuk opsi saham. PT JKL memberikan 100 opsi saham kepada setiap orang dari 500 karyawan. Berarti setiap satu orang karyawan dapat 100 opsi. Setiap pemberian tersebut mensyaratkan bahwa karyawan tetap bekerja pada PT JKL selama 3 tahun mendatang. Jadi dipastikan selama 3 tahun mendatang si karyawan ini nggak boleh resign ya. Makanya harus ditentukan siapa yang berhak mendapatkan opsi. Jangan sampai yang mau tahun depan pensiun itu dapat opsi gitu. PT JKL mengestimasi bahwa nilai wajar setiap opsi saham adalah Rp15. Berarti ini kalau dikalikan 15 kali 100 opsi itu 1.500 dapatnya. Kecil ya, cuma 1.500. Atas dasar probabilitas rata-rata tertimbang, PT JKL mengestimasi bahwa 20% karyawan akan berhenti. Nah, diestimasikan oleh si PT JKL nantinya itu selama 3 periode atau 3 tahun, yang akan resign, yang akan keluar itu adalah 20%-nya. Berarti sekitar 100 karyawan. Sementara yang stay-nya itu adalah 80%. Maka kita harus menghitung beban remunerasi ini. Ini gunanya adalah untuk mengetahui berapa yang menjadi beban selama periode tersebut. Kita harus menghitung beban remunerasi ini setiap tahunnya selama 3 tahun. Di tahun ke-1 itu 50.000 opsi ya. 50.000 opsi itu didapat. Nah, oke, dapat dari mana 50.000 opsi? Dapat dari mana? 50.000 opsi. 100 opsi kali 500 karyawan. Iya, 100 opsi kali 500 karyawan, 50.000. Dikali dengan tadi ya yang akan tetap bekerja itu adalah 80% ya, karena 20%-nya dianggap keluar. Dikali dengan 15 ya, nilai wajar setiap opsi, dikali dengan 1/3. 1/3 ini artinya adalah tahun ke-1 dari 3 tahun. Tahun ke-1 dari 3 tahun, 1/3. Berarti selama periodenya itu remunerasinya adalah 200. Nah, untuk di tahun kedua masih sama, hanya saja yang menjadi pembeda itu adalah di waktunya. Berarti tahun kedua dari 3 tahun, 2/3. Dikurangi dengan remunerasi di periode sebelumnya, kumulatif. Dikurangi dengan 200, yang kumulatif ya. Kemudian didapat hasilnya 200, jadi kalau dikumulatifkan yang periode ke-1 200, periode kedua 200, jadi 400.
Di tahun ketiga, ya tinggal diganti aja nih tahunnya, yang tadinya 2/3 jadi 3/3. Dikurangi dengan kumulatif tadi, 400. Hasilnya sama, 200. Jadi selama 3 tahun itu, beban remunerasi kumulatif ya untuk pembayaran opsi itu adalah 600.000. Berhubung ini kan tidak pasti ya karyawan yang keluar, ya bisa jadi resign mungkin karena meninggal misalnya gitu ya, atau berhenti bekerja secara tiba-tiba. Nah, ini kan tidak pasti nilainya, maka harus direvisi kalau memang ada perubahan. Coba lihat lagi di soal berikutnya. Selama PT JKL merevisi estimasi jumlah karyawan yang berhenti dalam periode 3 tahun. Yang tadinya 20% itu jadi 15%. Oke. Anggap 20% orang yang keluar tadi ya, yang di awal itu kan 20%. 20% dikali 500 itu kan 100. Anggap 100 orang ini kalau dipersentasekan adalah 100%. 100% ini berkurang jadi 15%. Maka pada tahun pertama itu jadi 85%. Oke. Di tahun kedua direvisi lagi. Yang tadinya 15% jadi 12%. Maka anggaplah tadi yang 100 orang tadi ya, 100 orang tadi dengan persentase 100% dikurangi dengan 12%, itu jadi 88%. Nah, ini akan menjadi perhitungan pada periode kedua. Sedangkan di periode ketiga, apakah ada revisi lagi? Ternyata ada. Ada 15 karyawan lagi berhenti. Tapi ini tidak dihitung. Kenapa? Karena kondisinya adalah memang hanya sampai periode ketiga ya. Tadi di situ di soalnya hanya sampai periode ketiga. Di mana periode ketiga ini harus sudah dihitung berapa opsi saham yang beredar, kemudian berapa periode remunerasinya dan berapa kumulatifnya. Jadi sudah tidak dikalikan lagi dengan persentase tadi ya. Maka dari itu perhitungan beban remunerasi yang sudah direvisi di tahun pertamanya itu 85%. Ya. Hasilnya adalah 212.500. Sementara di tahun kedua itu jadi 88%. Dikurangi dengan kumulatifnya tadi. Hasilnya 227.500. Nah, untuk yang di tahun ketiga tinggal dikalikan tadi kan 57 karyawan melepaskan hak mereka atas opsi saham. 500 karyawan jumlah keseluruhan. Yang melepaskan hak opsinya itu 57. Berarti yang dapat opsi itu 443 karyawan, 500 dikurangi 57. 443 karyawan dikalikan dengan tadi kan setiap karyawan dapat 100 opsi. Berarti opsi yang beredar 44.300. Tidak ada persentase ya karena di periode terakhir, tinggal dikalikan saja nilai wajar dari setiap opsinya. Dikurangi dengan dikali tahun dikurangi dengan kumulatifnya. Sampai sini ada yang masih belum paham? Oke, saya anggap paham ya. Oke, kita sekarang masuk ke LPS.
laba per saham. LPS ini adalah informasi mengenai berapa jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. Fungsinya dari LPS ini adalah sebagai indikator seberapa baik perusahaan dalam mengelola modalnya sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Jadi kesehatan perusahaan itu salah satu indikatornya bisa dilihat dari LPS-nya. Untuk perhitungan LPS ini ada dua hal yang menjadi unsur utama. Yang pertama adalah laba bersih ya, kemudian ada jumlah saham yang beredar. Berarti bisa dilihat pada laporan laba rugi untuk menghitung LPS ini. Nah, di dalam perhitungan LPS itu ada dua metode, ada dua kondisi, Ada dua kondisi, pertama kondisi dengan struktur modal sederhana ataupun yang modalnya kompleks. Kalau yang modalnya kompleks ini dilutif ya, karena tadi ada sekuritas dilutif tadi, maka struktur modalnya itu menjadi kompleks. Kalau sederhana ya dia tinggal melihat dari laporan laba rugi aja. Untuk rumusnya sendiri, LPS ini laba bersih dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Sementara untuk mencari laba bersih residualnya itu ya, dari laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Nah, untuk menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa itu rumusnya dari jumlah saham beredar selama jangka waktu tertentu dikali dengan faktor pembobot waktu, di mana faktor pembobot waktu ini adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Sementara untuk yang struktur modal kompleks ini kalau kondisinya tadi ya, kalau perusahaannya punya sekuritas dilutif. Kalau perhitungannya hanya dengan LPS dasar saja, maka tidak bisa memberikan informasi yang akurat. Tidak bisa tahu efek potensial terjadinya penurunan nilai LPS. Karena kan tadi ya kalau sekuritas dilutif itu pasti karena ada konversi tadi, maka nilai LPS-nya akan menjadi turun. Nah, untuk menghitung yang struktur modalnya kompleks, itu harus ada yang ditambah ataupun dikurang. Dengan rumus yang sama ya, ditambah ataupun dikurang. Dengan penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Oke, enaknya kita langsung ke contoh soal biar Anda lebih paham. Halaman 146. Ini kondisinya struktur modalnya adalah sederhana. Tahu dari mana struktur modal sederhana? Karena di situ menyebutkan laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan. Jadi ngambil unsurnya hanya dari laporan laba rugi aja. PT STU menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 580 juta. Dan terdapat keuntungan tahun berjalan dari operasi yang dihentikan sebesar 240 juta.
Selama periode berjalan, perusahaan mengumumkan dividen. Mengumumkan dividen berarti artinya adalah ada dividen yang dibagikan, di mana kalau dividen itu dibagikan berarti akan menjadi pengurang laba. Rp1.000 per lembar untuk 100.000 lembar saham, berarti 100 juta pengurangnya ya. Pengurangnya ada 100 juta. Nah, di sini kita harus menghitung atau harus mengetahui dulu berapa jumlah saham yang beredar. Di sini ada informasi. Nah, ini keterangan tanggal ini adalah untuk menghitung tadi jumlah rata-rata tertimbang saham. Kan jumlah rata-rata tertimbang saham harus ada faktor pembobot waktu katanya. Tanggal di sini adalah fungsinya untuk itu. Di tanggal 1 Januari informasinya itu saldo awal 180.000. Kemudian menarik kembali, artinya dibeli lagi sahamnya ya. Sahamnya dibeli lagi berarti otomatis berkurang tuh yang beredar. Jadi 150.000. Di 1 Juli itu ada penambahan 300.000 lembar saham biasa karena pemecahan saham 3-for-1. 3 saham jadi 1. 3 saham jadi 1 saham. 300.000 berarti bertambah lagi tuh. Berarti bertambah lagi. Jadi 450.000. Di tanggal 1 November menerbitkan 50.000 lembar saham biasa. Nah, ini saham biasa, ya udah saham biasa aja, hanya untuk memperoleh kas aja. Berarti saldo akhir 31 Desember itu adalah 500.000. Berarti kita tahu nih di 31 Desember jumlah lembar saham biasa beredarnya 500.000 lembar. Nah, tadi kan kita harus menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham. Ini yang saya tandai warna biru ini adalah laba ya, untuk mencari laba. Tapi ini belum selesai ya, ini baru keterangan aja. Nah, kita harus menghitung perhitungan dari jumlah rata-rata tertimbang saham. Nah, tadi kondisinya tanggal tadi kan untuk menghitung berapa faktor pembobot waktunya. Transaksinya itu kan dari Januari ke Mei. 1 Januari ke 1 Mei. Kemudian Mei ke Juli. Juli ke Desember loh. Kok Juli ke Desember ya, nggak ke November? Kenapa? Karena kondisinya pada bulan pada bulan Juli itu adalah pecah saham, stock split. Maka kalau stock split, dia tidak bisa menjadi penambah. Jadi dihitungnya langsung dari Juli ke Desember. Karena kondisinya di Juli itu adalah stock split. Kebalik. Kondisinya di November itu adalah saham biasa. Sementara di Juli itu adalah stock split. Ya. Makanya di 1 November dia tidak ditambah. Jumlah saham beredarnya dicatat sesuai dengan tadi ya, jumlah pada saat saldo awal ya. Jadi yang dilihat adalah yang awalnya. Dari 1 Januari ke 1 Mei yang ditulis adalah pada saat saldo awalnya 180. Sementara dari Mei ke Juli itu yang dicatat adalah 150.000 ya, sesuai. Dari Juli ke Desember yang dicatat adalah 450.000 karena yang 1 November itu bukan stock split ya, jadi saham biasa. Kemudian di situ ada tabel, ada kolom penyajian kembali. Penyajian kembalinya itu 3. Kenapa? Tadi stock split tadi. 3 jadi 1 saham. Nah, di faktor pembobot waktunya tinggal dihitung aja jarak dari Januari ke Mei. Januari, Februari, Maret, April. Karena Mei-nya tanggal 1, jadi 4/12.
Tinggal dikalikan aja 180 kali 3 kali 4 per 12, hasilnya 180. Mei ke Juli berarti cuma 2 bulan, Mei Juni. Dikalikan hasilnya 75.000. Dari Juli ke Desember, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Desembernya masuk kan 31. 6 per 12. Hasilnya adalah 480.000 lembar saham. Nah, ini belum selesai. Tadi kita cuma menghitung berapa jumlah lembar saham biasa beredar dan berapa jumlah rata-rata tertimbang saham. Sementara tadi laba sama keuntungan sama dividen tadi belum dikotak-atik. Nah, sekarang baru kita bisa menghitung LPS dasarnya, karena tadi informasi labanya sudah diketahui. Dan juga informasi dari lembar saham. Tadi kan laba tahun berjalannya itu adalah 480 juta. 580 ya, 580 dikurangi dengan dividen saham preferen tadi, 100 juta. Jadi hasilnya adalah 480. Keuntungannya 240 ya dari hasil yang tadi, hasilnya adalah 720 juta. Nah, untuk menghitung LPS ini harus dibagi. Tadi kan LPS itu rumusnya adalah laba residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham. Tinggal dibagi aja ini. Hasilnya adalah yang ini, LPS. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Awas kalau ada kalimat pengumuman dividen, artinya pembagian dividen ya, yang berarti akan mengurangi laba. Ya, Silvi, kenapa Silvi? Ibu, Silvia mau nanya, kalau misalkan nggak ada stok split itu di penyajian kembali itu ditulisnya bagaimana ya, Bu? Kosong aja. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini udah selesai belum sih? Belum. Karena kita harus menghitung LPS dilusian. Ini belum dilusian. Ini baru yang struktur modal sederhana. Sederhananya kayak gini ya. Struktur modal sederhana yang dapat dari laporan laba rugi aja. Sementara yang dilusiannya belum. Kalau yang dilusian itu tinggal menghitung untuk saham beredarnya ya. Itu beda perhitungannya, tidak seperti yang ini. Bisa dilihat di halaman 149. Ini ceritanya sudah masuk ke dilutif kita. PT DEF memiliki 1.500 opsi beredar dengan harga pelaksanaan 300.000, harga opsi ya. Harga opsinya Rp300.000. Dan harga wajar saham yang akan diterbitkan adalah Rp500.000. Nah, untuk menghitungnya ini ada rumusnya ya, harga wajar dikurangi harga opsi dibagi harga wajar dikali jumlah lembar opsi. 500.000 dikurangi 300.000 dibagi 500 kali 1.500 lembar opsi. Berarti hasilnya adalah 600 lembar saham biasa. Nah, ini untuk menghitung LPS dilusiannya. Lihat di halaman 150. Saya kalau yang di buku itu kan narasi banget ya, itu kalau buat saya itu pusing. Saya lebih suka dibuat seperti ini. Jadi kondisinya mana yang dikurang, mana yang dibagi itu ketahuan. Nanti silakan Anda rubah menjadi seperti ini ya, biar gampang dipahami.
Yang poin pertama itu yang informasi yang didapatkan adalah laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 16.400.000. Kemudian ada dividen saham preferen. Nah, ini akan sebagai pengurang ya. Berarti dikurangi jadi 10 juta. 16.400 dikurangi 6.400. Ada juga informasi kerugian. Ini juga kalau kerugian bisa mengurangi jumlah laba. 10 juta dikurangi 4 juta. Berarti labanya 6 juta lagi. Sementara saham biasa beredarnya 2 juta lembar. Ya berarti kondisinya sudah ketahuan LPS dasarnya adalah Rp3. 6 juta dibagi 2 juta. Kemudian ada informasi lainnya yaitu harga rata-rata saham biasa sepanjang tahun adalah Rp75. Nah ini jangan diapa-apain dulu nih, dicuekin dulu aja. Nah kita kemudian harus, ada informasi lainnya. Karena tadi dilutif ya, kalau dilutif itu asal-muasalnya kan dari konversian. Ini ada opsi nih, ini kan sekuritas dilutif semua, opsi, saham preferen, sama bunga obligasi. Itu saya bedakan menjadi 3 warna ya, biar Anda tahu bahwa itu berbeda perlakuannya. Opsi informasinya ini 100.000 lembar, harga wajarnya 60. Kemudian saham preferen dikonversikan, totalnya 800.000 saham, nilai nominalnya itu 100, hak atas dividen kumulatifnya 8. Setiap saham preferen dapat dikonversi menjadi 2 saham biasa, 1:2 ya, 1/4. Kemudian ada informasi obligasi. Bunga obligasinya 5%, nilai nominalnya 100 juta. Ini 100 juta dapat dari 1.000 dikalikan dengan 100 ya. 100.000 betul. Setiap obligasi senilai 1.000 dapat dikonversi menjadi 20 saham biasa. Berarti nilainya 1.000 tinggal dibagi aja. 100.000 berarti jumlah obligasi yang beredarnya. Ada pajaknya. Kok nggak ada ininya? Tarif pajaknya 40%. Itu kan kalau di soal nggak ketahuan ya ini jumlah obligasi beredarnya berapa. Ini tinggal dibagi aja. 100 juta dibagi 100.000. Ini belum selesai, ini baru informasi aja. Belum menghitung dilutifnya. Oke, sekarang kita menghitung ini. Sebelum dilutif kita harus menghitung dulu yang ini. Peningkatan laba yang dapat diatribusikan atas pengonversian efek berpotensi saham biasa. Ribet ya. Baru satu soal aja udah berapa tahap? Udah tiga tahap. Oke, fokus ya. Untuk untuk mencari peningkatan laba, kita harus buat tabel dulu nih ya. Tabelnya terdiri dari peningkatan laba, peningkatan jumlah saham biasa, dan juga laba per saham inkremental. Ini juga saya bagi menjadi 3 warna biar kelihatan ini perbedaannya opsi, obligasi, dan juga saham. Nah, di opsi itu peningkatan labanya belum ada ya, karena informasi yang didapatkan hanya ada harga pelaksanaan atau harga wajar dan juga berapa opsi yang beredar. Jadi di situ nil-nil itu nihil ya. Lalu, nah untuk penambahan saham yang diterbitkan, nah ini baru bisa dihitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya?
Tadi kan opsi yang beredarnya itu adalah 100.000. 100.000 dikali dengan selisih. Nah, harga rata-rata tertimbang saham tadi, kok tertimbang? Harga rata-rata saham biasa, maaf. Harga rata-rata saham biasa dikurangi dengan nilai wajar opsi tadi ya. 75 dikurangi 60 berarti 5. 100.000 dikali dengan 5 dibagi dengan harga rata-rata saham biasa. Nah, ini hasilnya adalah 20.000. Saham lembar saham. Nah, sekarang kita mencari tahu untuk obligasi. Nah, tadi obligasi ini informasinya adalah bunganya 5%, nilai nominalnya 100 juta, kemudian harga per obligasinya itu 1.000. Nah, untuk yang obligasi, sama pajak ya 40%. Untuk yang peningkatan laba dari obligasi ini bisa dilihat ya, karena ada nilai nominalnya. Caranya adalah dengan tadi nilai nominalnya ya 100 juta dikali dengan bunga dikali dengan 1 dikurangi 40%. Hasilnya 3 juta. Di buku juga sudah ada ya, tinggal diikuti aja. Nah, untuk obligasi ini ada saham inkremental. Cara mencari saham inkremental tadi kan ini. Tadi kan setiap saham preferen itu dapat dikonversi menjadi 2 saham biasa. 20 ya. Untuk yang obligasi mah 20. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 20 saham biasa. Berarti di sini tinggal dikalikan saja 100.000 tadi ya, jumlah obligasi beredar 100 juta dibagi dengan 1.000, 100.000 dikali dengan 20 tadi ya, 20 saham biasa. Jadi kalau untuk saham inkremental pencariannya ada di sini nih, kuncinya adalah yang 1 berbanding 20. Nah, untuk mencari laba per saham inkrementalnya tinggal dibagi aja 3 juta bagi 2 juta. Hasilnya 1,5. Ya. Untuk yang saham preferen yang dapat dikonversi, berarti ini 800.000 ya, dikali dengan nilai nominalnya 100, dikali dengan 0,08. Nah, dari mana nih 0,08? Ini dapat dari 8 dibagi dengan 100. Hak atas dividen kumulatif dibagi dengan nilai nominal 0,08. Hasilnya adalah 6.400.000. Untuk yang saham inkrementalnya ya, kuncinya ada di sini nih. Satu saham bisa jadi 2 saham. Berarti 2 dikali dengan 800.000, 1.600.000. Tinggal dibagi aja, jadi 4 rupiah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum selesai ya, ini belum selesai. Ada dilutifnya. Ada yang ditanyakan? Pokoknya kalau mau cari inkremental tinggal dilihat yang pecah sahamnya, yang berapa saham jadi berapa saham. Tinggal dilihat dari situ. Sementara untuk peningkatan laba itu bisa dilihat dari nilai nominal, kemudian dari harganya berapa. Kalau nggak ada hak atas dividen kumulatifnya gimana, Bu? Ya udah nggak usah dikalikan. Nggak usah dikalikan, nggak usah dibagi. Oke, kita lanjut ya. Saya anggap semuanya paham. Nah, ini untuk menghitung LPS dilusiannya.
Tadi LPS Dulusian itu kan sama sebetulnya ya. Rumusnya sama dengan LPS dasar, hanya saja ada ditambah atau dikurang ya dari penyesuaian sekuritas yang dilutif. Nah, di sini ada kolom laba dari operasi yang dilanjutkan dan diatribusikan dan saham biasa, kemudian ada per saham. Nah, sebagaimana dilaporkan berarti berdasarkan laporan laba rugi. Kita mundur lagi nih. Tadi, nah laba operasi yang dilanjutkannya itu adalah 10 juta. 10 juta dibagi dengan 2 juta saham beredar. Ini ya, hasilnya adalah 5. Opsinya tinggal dipindahkan aja yang dari sini. Dari tabel yang ini dipindahkan ke sini. Kemudian dijumlahkan. Ini 10 juta, ini jadi 2 juta 20, kemudian ini dibagi. Hasilnya adalah 4,95. Mau dibikin jadi 5 juga nggak masalah. Kemudian untuk obligasi konversinya, tinggal dipindahin aja ini mah ya. Ini 3 juta, ininya 2 juta. Kemudian, nah yang dibagi itu adalah yang penjumlahannya ya, bukan yang ininya. Tapi yang penjumlahannya. Karena kalau yang pembagiannya kan sudah di sini. Jadi incremental. Ini tinggal dijumlahkan nih yang tadi opsi tadi ya, 10 juta ditambah 3 juta. Kemudian yang ini juga ditambah 2 juta 20 tambah 2 juta. Nah, kemudian baru dibagi. Yang saham preferen juga sama, tinggal dipindah-pindahin aja. Tinggal ditambahkan 13 juta ditambah 6 juta 400, hasilnya 19 juta 400 untuk yang saham biasanya. Kok ini kok pakai rupiah sih? Saham biasanya tinggal ditambah 4 juta 20 tambah 1 juta 600, 5 juta 620. Hasil LPS Dulusian per sahamnya 3,45. Nah, ini dibandingkan. Kalau di LPS dasar tadi laba dari operasi yang lanjutkannya 5. Kemudian rugi dari operasi yang tidak dilanjutkannya 2. 5 ini didapat dari 4 juta dibagi dengan 2 juta. Sementara ini didapat dari 4 juta dibagi, ini 5 juta tuh dapat dari ini ya, laba per saham ini. Nah, ini baru 4 juta dibagi dengan 2 juta. Yang ketiga 6 juta dibagi 2 juta. Nah, untuk yang di LPS Dulusian itu berbeda perhitungan untuk, nah ininya berbeda. LPS Dulusian 3,45, oke. Bentar deh. Oh, ini saya salah ketik. Salah masukkan saya nih. 3,23. Untuk ruginya dapat dari sini 4 juta dibagi dengan 2 juta 20. Bentar. Ya, 4 juta dibagi dengan 4 juta 20. Kemudian untuk yang LPS Dulusian laba yang tidak dapat diatribusikan didapat dari 6 juta ditambah 3 juta dibagi dengan 4 juta 20. Sebetulnya kalau perhitungannya sendiri cuma tambah kali kurang bagi gitu ya. Tapi yang repot adalah pemahaman step by step-nya itu.
Silahkan Anda berlatih pakai praktikum ya. Nanti akan saya kirim praktikumnya. Besok aja ya saya kirim praktikumnya. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti Anda pelajari lagi aja biar lebih paham. Untuk menghitung ini tuh mundur ya. Kita harus lihat dulu laba rugi yang ini. Nah, harus lihat dulu yang ini. Tadi 4 juta rugi ya. Rugi 4 juta dibagi 4 juta 20. Di sini ya. Kemudian untuk yang tadi laba yang dapat diatribusikannya tadi 6 juta. 6 juta ditambah dengan 3 juta. Tambah ini. Dibagi 4 juta 20. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa dokumentasi perkuliahan ya, dikirimkan. Kalau tidak ditanyakan, kita presensi saja kalau gitu. Kelas cek. Sela. Hadir, Bu. Dapat poin ya Sela ya. Silvi. Hadir, Bu. Oke. Sarah. Hadir, Bu. Anggun. Hadir, Bu. Nur Syamsiah. Nur Syamsiah. Nggak ada. Ira Herni. Hadir, Bu. Cotimah. Hadir, Ibu. Aditya. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Hadir. Erika. Erika. Hadir, Bu. Mega. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Raisa. Raisa nggak ada. Muhammad Abdul Malik. Hadir, Bu. Nashwa. Oh, Nashwa tadi sudah deh. Eka. Hadir, Bu. Najwa. Najwa Azhar. Afifah. Afifah juga sudah. Milati. Hadir, Bu. Salma. Hadir, Bu. Abdul Aziz. Hadir, Ibu. Salma.
Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Lia, Hadir, Bu. Christine. Hadir, Bu. Christine dapat poin. Dadah, Hadir, Bu. Fatullah, Hadir, Bu. Freddy, Hadir, Bu. kelas D. Bunga, Hadir, Ibu. Yanti, Hadir, Bu. Puput, Hadir, Bu. Melvianti, Hadir, Ibu. Lia, Hadir, Ibu. Lulu, Hadir, Ibu. Inta, Hadir, Ibu. Mutiara, Hadir, Bu. Silsi, tolong bilangin Silsi nggak bisa ikut UTS ya. Udah 3 kali nggak masuk. Zahra, Hadir, Ibu. Elin, Hadir, Bu. Zahra Turaihan, Zahra Hadir, Bu. Hadir, Bu. Apriliando, Hadir, Bu. Roni, Hadir, Bu. Laya, Hadir, Ibu. Ranti, Hadir, Ibu. Ranti juga ada poin. Nisrina sudah. Vinka, Hadir, Ibu. Anggi Ayu, Devi Dwi, Hadir, Bu. Melinda, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Dara Antika, Hadir, Bu. Dona, Hadir, Ibu. Sri Dayanti, Hadir, Ibu. Regia,